Mari kita sembah Dia sekali lagi. Senangkan hati Tuhan pagi ini. Kami datang Tuhan, bawa persembahan kudus. Oh, ya syanda ya ralaba. Inaralama syanda ya ralama. Inaralama syina ralama. Duriana ralama syana robo shekena ralama. Inaralamo. Mari jamah setiap kami Tuhan. Engkau buka hatimu pagi ini. Datang kepada Tuhan. Jangan pikirkan apa-apa selain pribadi Tuhan. Dia ada di tempat ini. Kami ingin mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu, nyatakan hadirat-Mu di dalam hidup kami. Tiada kasih yang melebihi-Mu Tuhan. Tiada kasih yang sempurna seperti Engkau miliki. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih lagi, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ini kerinduan kami Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi, sekali lagi, dan ku ingin mengenal-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Lebih dari semua yang kami kenal Tuhan. Kasih-Mu tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Karena janji-Mu Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, kata Tuhan, maka Aku hadir di sana. Dan Engkau hadir di tempat ini, di gereja-Mu Tuhan. Itulah yang membuat kami selalu bergairah. Ketika kami datang beribadah, kami tidak sedang menyembah Allah yang mati.
tetapi Allah yang hidup, Allah yang hadir, Allah yang dapat menjamah kami, Allah yang memberikan kekuatan kepada kami, Allah yang menghibur dan memberikan sukacita kepada kami. Tuhan, biarlah umat-Mu kami semua semakin hari semakin rindu untuk mengenal-Mu Tuhan. Kami tahu kami belum ada apa-apanya dalam mengenal-Mu. Engkau begitu besar, Engkau begitu luar biasa. Kalau Engkau tidak menyatakan diri-Mu melalui pencerahan, melalui hikmat, melalui pewahyuan, kami mengerti. Kami tidak bisa mengerti Engkau Tuhan. Dan biar pagi hari ini hidup kami semakin mengerti akan Tuhan Allah kami yang dahsyat. Tuhan kami dalam Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari biar pagi ini Tuhan, Engkau mengurapi kami. Dan Roh Kudus yang Kau berikan di dalam hidup kami yang akan mengajar setiap kebenaran firman-Mu kepada kami. Tuhan, jadikanlah hati kami itu tanah yang subur, supaya benih firman yang jatuh tidak akan pernah sia-sia, tetapi dia akan berakar, bertumbuh dan berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Hamba-Mu hanya sebagai alat. Lidah bibir hamba-Mu pakailah Tuhan, supaya bisa menyampaikan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu. Biar segala kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan. Kami semua mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan sekali untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kecilin dikit. Shalom saudara. Puji Tuhan. 2000 tahun yang lalu, murid-murid Tuhan Yesus lagi senang-senangnya saudara. Kenapa saya katakan lagi senang-senangnya? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Amin saudara. Memang tidak tercatat terlalu banyak. Tapi hampir saya yakin setiap hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang yang pernah diajarnya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Saudara, beda. Sebelum Tuhan Yesus bangkit, waktu Tuhan Yesus ada di dunia, melayani bersama-sama dengan muridnya, Tuhan Yesus hanya sebagai manusia biasa. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan bangkit pada hari ketiga. Murid-murid gak percaya saudara. Yang lucunya tuh adalah yang percaya, bukan murid-murid. Justru musuhnya saudara. Orang-orang Farisi, ahli Taurat ngomong sama serdadu Roma. Dicatat begini, si penyesat itu, dikatakan penyesat saudara. Si penyesat itu pernah bicara bahwa hari ketiga dia akan bangkit. Jadi sekarang kamu jaga kubur itu ketat. Baik-baik ya, jaga. Saudara lihat ya. Musuhnya percaya, murid-muridnya kabur saudara. Gak ada yang dekat sama Tuhan Yesus. Mereka sedih, ya kan? Waktu kita hari kebangkitan saya yakin saudara juga dapat firman hal yang seperti itu saudara. Sedih, muka mereka muram. Ya kan? Yang percaya justru musuhnya. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, murid-murid bersuka cita. Ya, murid-murid melihat bahwa setiap janji Allah itu digenapi, saudara. Dan mereka ada bersama-sama dengan Tuhan. Mereka tidak lagi melihat Tuhan seperti dalam ukuran manusia, seperti yang mereka kenal 3 tahun yang lalu bersama-sama. Tapi yang mereka hadapi sekarang adalah pribadi Allah yang hadir di tengah-tengah mereka. Dan yang luar biasa, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dengan tubuh kemuliaan, dia tetap mengasihi murid-muridnya. Amin saudara. Dia panggil murid-muridnya. Murid-muridnya ada di Danau Genesaret. Dia panggil, dia siapkan makan. Bukan murid-murid siapin makan bakal dia saudara. Dia siapin makan untuk murid-muridnya. Tuhan Yesus kita sangat baik. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi saudara. Haleluya. Mari saya ajak kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-9, saudara. Lukas pasal yang ke-9,
ayat 28 dengan perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. Kejadian ini tentunya sebelum Tuhan Yesus naik ke kayu salib. Kita akan baca bersama-sama ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-36. Dari ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-36. Ya. Kita baca 1, 2, 3. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Saudara, seharusnya murid-murid itu waktu Yesus bangkit atau waktu Yesus mengatakan bangkit, harusnya murid-murid minimal 3 orang ini yang diajak oleh Yesus itu percaya, saudara. Tapi justru 3 orang ini kelihatannya imannya goyah, sehingga seperti saya pernah katakan waktu khotbah di hari Jumat Agung, mereka tuh hidup di hari Jumat, di hari kekalahan, di hari kematian, bukan di hari Minggu, di hari kemenangan. Padahal tadi kita baca ceritanya, mereka itu diajak sama Tuhan untuk melihat transfigurasi, tubuh kemuliaan. Yesus berkilau-kilauan, dan itu yang mereka akan saksikan setelah Yesus bangkit sebetulnya. Udah kasih lihat sama Tuhan Yesus, tapi mereka belum gak percaya. Saudara, dikatakan di sini kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung. Untuk apa, saudara? Berdoa. Saudara, pelayanan Tuhan Yesus selalu diawali dengan doa. Dan ketika Tuhan Yesus mau dipermuliakan di atas gunung pun, dia mengajak murid-muridnya supaya berdoa. Tapi kembali, saudara, ya, ayat 32 berkata, diajak berdoa. Ayat 32 berkata apa? Sementara itu, Petrus dan teman-temannya apa, saudara? Tertidur, saudara. Ada yang doa sambil tidur di sini? Atau kita lagi berdoa, saudara tidur? Saudara, ini murid-murid, saudara. Dan bukan sekali loh, di Taman Getsemani diajak lagi murid-muridnya kan sama Tuhan Yesus. Kamu tunggu di sini ya, kamu berdoa ya, aku akan berdoa sendiri. Bahkan Tuhan berkata, roh penurut, tapi daging lemah. Kamu doa. Mereka doa apa tidur, saudara? Tidur lagi, saudara. Rupanya murid-murid lebih senang tidur daripada doa. Saya berdoa supaya jemaat-jemaat sini senang doa daripada tidur. Amin, saudara. Jangan senang tidur daripada doa. Nah, saudara, Yesus selalu mengajarkan murid-muridnya selalu untuk berdoa.
Dia tidak mengajarkan murid-muridnya berdoa panjang-panjang, saudara. Tapi dia mengajarkan muridnya selalu untuk berdoa. Bahkan dia memberikan satu perumpamaan di dalam Lukas 18 yang berkata, hakim yang tidak adil dengan janda. Di mana sang janda ini ingin meminta hakim tersebut membela perkaranya. Janda ini janda miskin, saudara. Hakim ini berpikir, ngapain saya bela orang susah kayak gini? Nggak ada untungnya bakal saya. Tapi dikatakan, janda ini terus menerus meminta, mengganggu hakim tersebut. Sampai hakim itu berkata, udah daripada diganggu, saya akan bela deh. Dan terakhir daripada kata-kata itu, bukankah Bapakmu di surga melebihi hakim itu? Gitu. Bapak di surga ketika saudara berdoa tidak jemu-jemu, ketika saudara banyak berdoa, Bapak di surga berkata, aduh saya bosan dengan doa kamu, tolong jangan doa lagi ya. Apakah begitu Bapak di surga? Kamu tuh minta yang enggak, kamu mintanya salah, betulin dulu deh, nanti baru datang lagi kepada aku, nanti kamu baru doa lagi. Tidak saudara. Kita disuruh oleh Tuhan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu, saudara. Banyak berdoa artinya. Kalau tidak jemu-jemu itu berarti bukan doa saudara dijawab, bukan saudara. Dijawab atau tidak dijawab, kita terus berdoa, saudara. Ya. Nah, yang unik saudara, kata jemu-jemu itu, ya, itu artinya sebetulnya lucu, buruk gitu. Terus kemudian lemah, gagal hati. Nah ini gagal hati bukannya sirosis, bukan saudara. Gagal hati maksudnya hatinya menjadi lemah, hatinya kalah gitu. Nah jadi kalau berdoa dengan tidak jemu-jemu, itu berdoa dengan bukan dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan yang kalah, dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan hati yang tidak percaya. Bukan itu. Nah yang Tuhan mau itu seperti itu. Ketika saudara banyak berdoa, bukan panjang saudara, tapi dengan hati. Jadi saudara, maksudnya jemu-jemu itu tidak berhenti berdoa, tapi juga nggak kendur, nggak lemah gitu loh, nggak asal-asalan doanya saudara. Yang mau katakan amin. Saudara, banyak orang berdoa kehilangan semangat. Saudara. Tuhan minta supaya tidak jemu-jemu, tidak kehilangan semangat doanya. Gitu. Nah sehingga yang namanya doa itu berhubungan dengan yang namanya hati kita saudara. Bagaimana kesungguhan hati kita dalam berdoa? Kemarin waktu doa cabang di sini, saya katakan kadang-kadang doa kita yang kita nggak sangka, nggak terlalu panjang, sepertinya sederhana aja, tapi hati kita, saudara, begitu percaya, hati kita begitu yakin terjadi, saudara. Tapi ketika hati kita tidak yakin, kita mulai berdoa dengan kata-kata yang indah, dikarang dan sebagainya, sepertinya itu perkataan iman, tapi hatinya nggak beriman, saudara. Nggak jadi. Atau saudara ketika melayani seseorang, keluarga saudara, teman saudara, ketika saudara berdoa, hati saudara begitu terbeban, begitu mengasihi dia, begitu kepengen Tuhan jamah dia. Mungkin doanya sederhana, Tuhan tolong dia, jamah Tuhan, sembuhkan, pulihkan. Udah saudara, mungkin begitu doang. Tapi terjadi pemulihan. Jadi doa itu menyangkut hati saudara, menyangkut motivasi, menyangkut iman kita, bukan kata-katanya. Jadi saudara di tempat ini, kalau saudara belum bisa berkata-kata bagus seperti pendeta atau seperti hamba Tuhan yang lain, saudara jadi malu berdoa, tidak perlu saudara. Saudara yang bisa bahasa Mandarin, silakan berdoa pakai bahasa Mandarin. Yang bisa bahasa Jawa, silakan berdoa pakai bahasa Jawa. Yang bisa bahasa Betawi, silakan berdoa pakai bahasa Betawi. Saudara. Yang bisa bahasa Teochew dan sebagainya, silakan. Tuhan gak bilang, sorry ya, aku gak ngerti nih, sorry. Ini bahasa apa? Enggak saudara, Tuhan ngerti. Bahkan kan ingat gak, ada satu kalau saudara lihat ada ilustrasi seorang anak itu berdoa kepada Tuhan, dia cuma kumpulin huruf A sampai Z di depan. Dia belum bisa ngomong, dia kumpulin A sampai Z aja. Tapi yang doa hatinya. Mamanya tanya, kenapa kamu kumpulin begini? Ya saya kasih kata-kata A sampai Z, Tuhan ngarang sendiri. Tuhan tahu isi hati saya apa. Jadi memang gak perlu saudara, gak perlu panjang, gak perlu bagus. Tapi yang penting menyangkut masalah hati, menyangkut masalah motivasi, menyangkut masalah iman saudara. Ketika murid-murid
lagi senang-senang sama Tuhan, Tuhan naik ke surga. Yang kita peringati dengan hari kenaikan Isa Al-Masih. Tanggal 29 ya kalau nggak salah ya. 29 Mei. Dan kemudian 10 hari setelah itu kita memperingati hari Pentakosta. Saudara, murid-murid setelah Tuhan Yesus naik, mereka jauh lebih percaya dari sebelumnya. Mereka langsung berkumpul di loteng atas atau namanya upper room, kalau saudara pernah pergi ke Israel. Dan mereka berdoa, dikatakan dalam Kisah 1:14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan bla bla bla. Mereka semua bertekun. Bertekun, inilah yang tidak jemu-jemu maksudnya. Mungkin selama 10 hari mereka berdoa, menantikan Roh Kudus, saudara. Dan pada hari yang ditetapkan, ketika tiba-tiba tempat itu bergoncang, saudara, dan lidah api menyambar mereka. Ada Roh Kudus, saudara, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang baru, yaitu bahasa roh. Saudara, saya mau tanya pagi ini, gak usah malu ya angkat tangan. Saudara, siapa yang belum bisa berbahasa roh? Boleh angkat tangan? Ada lagi? Oke, angkat tangan yang tinggi. Ya. Saya mau berdoa, saudara. Karena bahasa roh ini bukan pendeta yang baptis. Kalau saya bilang, siapa yang belum dibaptis? Saya cuma bilang, oke saudara mulai ntar pulang langsung ke meja counter, daftarin. Itu bisa. Tapi kalau yang belum bisa berbahasa roh, saya nggak bisa apa-apa. Yang baptis saudara Tuhan Yesus sendiri. Ini bukan bicara saudara masih belum berkenan, masih nggak layak, masih berdosa atau apapun segala. Bukan soal itu. Itu semua haknya Tuhan Yesus untuk membaptis saudara. Yang penting saudara rindu apa tidak. Sekali lagi coba kita angkat tangannya, coba yang belum bisa. Ya, saya mau berdoa, kita pejamkan mata. Tuhan, kau lihat tangan-tangan umat-Mu yang terangkat. Kami rindu supaya kami dibaptis oleh Roh Kudus. Baptisan yang dari Tuhan sendiri. Mari Tuhan beri kesempatan kepada umat-Mu saat ini. Supaya dalam minggu-minggu ini Tuhan, mereka dijamah oleh Tuhan. Dan mulai berbahasa yang baru, yaitu bahasa roh. Kami percaya Tuhan, Engkau mau membaptis kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan amin. Saudara, saya juga dapat bahasa roh, enggak ketika lagi didoain di depan, enggak saudara. Tidak, didoain sama teman, ayo, saya enggak ngerti bahasa roh apa. Tapi tiba-tiba ketika saya lagi berdoa, saudara. Berdoa sambil nyanyi, saudara. Tiba-tiba bisa berbahasa roh. Jadi nggak ada yang doain, nggak ada, saudara. Asal yang penting saudara rindu. Ya. Jadi murid-murid berdoa dengan tekun dan waktu itu turunlah yang namanya Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh. Jadi doa itu bicara dengan hati, ketekunan, saudara. Dan juga doa itu mengandung unsur penantian. Kita menantikan, saudara, dalam doa. Ya, murid-murid menanti di loteng atas. Nah, saudara, pagi ini yang saya ingin bagikan kepada kita semua adalah kalau kita banyak berdoa itu ada manfaatnya enggak sih? Apakah cuma capek doang, buang waktu dan sebagainya? Ada manfaatnya enggak? Ya. Nah, tadi di dalam Lukas 9 ayat ke-28 dikatakan bahwa Yesus mengajak Petrus, Yohanes dan Yakobus naik ke gunung untuk berdoa. Ayat selanjutnya berkata, coba ditampilkan di layar ayat 29-nya. Ketika ia sedang berdoa, siapa yang sedang berdoa? Yesus, wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Saudara, ketika saudara dan saya banyak berdoa, manfaat yang pertama itu hidup kita pasti berubah. Yang percaya katakan amin, saudara. Yesus berdoa, ketika ia sedang berdoa, wajahnya berubah. Saudara dan saya berdoa, ketika saudara sedang berdoa, hidup saudara dan saya pasti dan akan berubah. Ya. Saudara, ada seorang anak kecil, dia nanya kepada ibunya, "Ma, kenapa sih kita harus berdoa sebelum makan, Ma?" Memang kalau kita berdoa sama enggak berdoa, makanannya jadi lain enggak rasanya? Kalau berdoa makanan jadi lebih enak enggak, Mah? Ibunya mikir sebentar sambil tersenyum jawab, "Nak, tidak. Kita berdoa atau tidak berdoa makanannya tetap sama rasanya. Tapi kalau kita berdoa,
Yang mengubah, yang berubah itu diri kita. Jadi kalau saudara berdoa, mungkin masakan istri itu keasinan, kemanisan, mungkin rasanya kurang enak. Ketika saudara berdoa, doa itu mengubah hidup saudara, jadi bagaimana Pak? Enak. Memang betul-betul enak memang. Saya kagak tahu lidah saudara dipelintir kayak bagaimana sama Roh Kudus, jadi enak saudara. Jadi yang berubah bukan makanannya, tapi kitanya. Ya. Mungkin saudara berdoa, minta keadaan berubah, minta masalah saudara menyingkir, ya. Minta terjadi perdamaian, minta hutang itu bisa lunas, minta dapat kerja, belum dapat kerja sekarang ini. Tapi saudara keadaannya nggak berubah. Mungkin sering berdoa, keadaannya nggak berubah. Lah Pak, sekarang kenapa Bapak bilang kalau banyak berdoa hidupnya berubah? Iya saudara, yang berubah bukan keadaannya, tapi kita. Maka saya bilang, banyak doa membuat hidup kita apa? Berubah. Bukan keadaan berubah, keadaan bisa berubah, itu haknya Tuhan. Ingat, jawaban doa, mujizat, itu pakai caranya Tuhan, bukan cara kita. Amin saudara. Kalau Tuhan bilang, aku buka pintu-pintu mujizat, itu terserah Tuhan pintu yang mana yang dia lagi buka. Tugas kita berdoa. Waktunya Tuhan. Tapi yang pasti ketika saudara berdoa, yang berubah adalah diri kita. Seorang anak lagi saudara, kelerengnya hilang. Dia doa, karena dia orang Kristen, dia sekolah minggu, papa mamanya ajarin berdoa, dia berdoa saudara. Ibunya bilang, coba kamu berdoa supaya kelereng kamu ketemu. Iya mah. Gitu. Besoknya ibunya tanya, takut kalau sampai kelerengnya belum ketemu, dia kecewa. Dia doa, tapi kelerengnya gak ketemu. Iya kan? Ketika tanya, bagaimana nak? Kelereng kamu ketemu enggak? Enggak mah, tapi aku sudah gak ingin kelereng itu lagi. Jadi ketemu gak ada masalah. Karena dia udah gak pengen tuh kelereng, hilang ya gak apa-apa. Jadi yang berubah apanya? Bukan kelerengnya ketemu, tapi hatinya yang tidak menginginkan kelereng itu lagi. Makanya ketika kita berdoa, pasti yang berubah adalah kita. Saya berikan beberapa contoh saudara. Ya. Coba lihat 2 Korintus 12. Dua Korintus 12 ayat yang ke-8. Kita akan baca ayat 8, 9, dan 10 bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam, nah ini doanya jemu-jemu namanya. Pertama kencang, lama-lama makin pelan-pelan. Sayup-sayup, krok tidur saudara. Ini baru 3 ayat. Kalau panjang gimana ya? Ayo ayat 10 habis baterainya benar. Ayo ayat 10 ulang lagi. 1, 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku. Ya. Saudara, ayat 10 dan ayat 8 itu bertolak belakang. Coba tampilkan ayat 8 di situ di multimedia. Tentang hal itu yang duri dalam daging atau ada utusan iblis,
Tentang hal itu berapa kali si Paulus minta? 3 kali. Bukan hanya minta tapi berseru. Ini kan kita saudara. Kita kan sering minta, nggak apa-apa loh minta, nggak ada masalah minta mah. Tuhan tidak melarang saudara minta. Mintalah. Kamu belum minta apa-apa kata Yesus, mintalah. Jadi Paulus ini bukannya minta, berseru. Tuhan tolong angkat utusan iblis ini daripada aku, salah aku apa? Aku ini melayani Tuhan. Kenapa dikasih duri dalam daging? Bahasa Italianya cengli gitu. Kalau dia minta seperti itu saudara. Iya kan? Ya karena memang dia hamba Tuhan. Ya dia minta supaya utusan iblis itu menggocoh dia, nggak heran dong. Kenapa harus ada utusan iblis? Jadi Paulus ini ngotot. Dia merasa dirinya benar, dia melayani Tuhan. Kenapa saya tidak mendapatkan yang namanya hak itu? Kenapa Tuhan nggak mau angkat, apalagi ini utusan iblis? Jelas itu. Malu dong. Ya kan? Sudah 3 kali aku berseru. Tapi yang lucu, di dalam ayat ke-10, coba tampilkan ayat 10. Karena itu aku senang dan rela. Duh, kalau yang pertama aku ngotot dan minta, berseru lagi. Tapi terakhirnya aku senang dan rela. Kenapa saudara bisa begitu? Apakah utusan iblisnya sudah diangkat sama Tuhan? Tidak, Tuhan bilang nggak usah. Di dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Jadi nggak diapa-apain sama Tuhan, dibiarin aja. Ya. Tapi kenapa tiba-tiba ayat 10 aku senang dan rela? Tadinya ngotot. Kalau mungkin nih Paulus itu seperti jemaat hari-hari ini saudara. Dia doa, dia ngotot, berseru. Nggak dikasih Tuhan bilang no. Tuhan nggak jawab lah istilahnya. Ayat 10-nya beda. Maka aku meninggalkan Tuhan. Tidak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Tuhan tuli. Tuhan tidak dengar doa. Tuhan tidak adil. Begitu bukan? Biasanya begitu. Udah berseru loh saudara. Apalagi kalau doanya pakai puasa. Ya kan? Ada seorang gembala kul, dia juga kecewa sama Tuhan. Saudara. Ketika kami layani, doa, biasa kita berdoa, mulai berbahasa roh. Biasanya nggak lama saya akan berdoa mulai dengan kata-kata yang dia ngerti. Tuhan mari jamah gitu kan. Tapi ini kali enggak, lucu. Ketika saya mau ngomong bahasa Indonesia, Roh Kudus bilang, kamu berbahasa roh aja terus. Kamu berbahasa roh aja. Iya Tuhan, saya ikut bahasa roh. Mungkin 15 menit kita berbahasa roh. Terus saja. Baru saya doa. Dan pesan Tuhan cuma satu, sekalipun kamu kecewa sama Tuhan, aku tidak kecewa sama kamu. Tuhan bilang gitu, udah. Saudara, doa itu jangan diartikan bahwa kita mendesak-desak Tuhan. Saudara. Kalau kita belajar hari ini bahwa doa itu merubah hidup kita, yang diubah tuh kitanya. Yang diubah tuh Paulusnya. Paulus berseru 3 kali. Dia ngotot sama Tuhan. Tapi ketika dia banyak berdoa, ayat 10 berkata, sekarang aku senang dan rela. Utusan iblis dicabut apa tidak? Tidak. Kesengsaraannya dilewati sama Tuhan tidak? Tidak. Penderitaannya harus dia dilalui apa tidak? Harus dia lalui. Tapi kalau dulu dia ngotot, dia tidak mau terima, karena ini pelayanan Tuhan, tapi sekarang dia bilang, aku senang dan rela. Jadi ketika saudara dan saya berdoa, maka yang berubah adalah hidup kita. Kita tidak berkata bahwa kita pesimis keadaannya gak berubah, itu urusan Tuhan. Tapi yang pasti, ketika saudara dan saya berdoa, saudara dan saya berubah. Bisa lebih terima. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Berapa kali saudara? 3 kali. Dan Alkitab mencatat lagi, doa yang sama. Ya. Ini Yesus nih bicara, Tuhan Yesus bukannya kita. Kalau kita sih mungkin 100 kali juga dimaklumin sama Bapa di surga. Ini Tuhan Yesus yang doa. 3
3 kali doa yang sama. Apa doanya? Isinya, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Itu jelas loh permintaan yang setiap manusia nggak heran. Kita mau enaknya pasti saudara. Saudara dan saya kepengen enak. Apalagi kalau ikut Tuhan dijanjiin berkat yang berkelimpahan. Sakit ada mujizat. Ya kan? Lagi patah hati ada pemulihan. Kayaknya ada obat semua gitu saudara. Enak gitu loh ikut Tuhan. Memang sih ikut Tuhan enak. Yesus berkata, kalau bisa cawani lalu. Serem saya naik ke salib. Gitu. Tapi setelah 3 kali, Yesus berkata pada murid-murid, mari kita bangun, kita pergi. Yang akan menangkap aku sudah tiba. Sebelum berdoa, Yesus berkata pada murid-muridnya, hatiku sedih. Seperti apa? Mau mati rasanya. Sedih, takut, doanya minta sama Tuhan, berseru kalau bisa cawani lalu. Tapi ujungnya Yesus tegar dan kuat, siap untuk naik ke kayu salib. Kenapa saudara? Karena ketika kita banyak doa, yang diubah sekali lagi itu hidup kita. Saudara, kalau saudara ngerti ini dengan baik, maka saudara tidak akan pernah merasa lemah atau pengen stop berdoa. Yang percaya katakan amin. Saudara akan tetap, karena yang berubah akan kita. Kita akan berubah semakin baik, kita akan berubah semakin kuat, kita akan berubah semakin sempurna, dan kita akan berubah semakin berkenan. Yang percaya katakan amin. Itu dengan doa saudara. Istilahnya EGP lah soal keadaannya. Emang gue pikirin berubah gak berubah itu terserah Tuhan. Tapi yang berubah kita. Ya. Sehingga di dalam hal Yesus kita dapat katakan kehendakmu menjadi kehendakku. Ya kan? Tuhan Yesus berkata biarlah Bapa kehendakmu yang jadi. Berarti kehendakmu menjadi kehendakku. Beda nih saudara ya. Kehendakmu jadi sama kehendakmu jadi kehendakku itu beda saudara. Saya kalau ngomong misalnya sama Pak Denis, Dan tolong gantiin saya nanti. Khotbah di sini ya, saya pas nggak bisa. Gitu. Denis pada waktu itu dia juga ada acara keluarga misalnya, harus pergi. Tapi tolong Denis penting. Gitu. Nah, sikapnya Pak Denis ini bisa 2. Sikap pertama, iya dah, Koyupo, ya namanya Koyupo gembala, saya kan wakilnya, ya udah saya ikut aja. Ya memang dia lakukan, tapi apakah kehendak saya jadi kehendak dia? Tidak, kehendak dia mah tetap pengen pergi sama keluarganya. Tapi dia mesti melakukan tugas, ya terpaksa dia terima. Nah itulah yang namanya sungut. Di dalam hati, nggak tahu ya tahu, misalnya begitu. Tapi kalau dia bilang, oh mau pergi Koyupo, siap. Memang Tuhan sudah ngomong sama saya. Saya juga gak berani nih Koyupo ngomong bahwa ternyata saya mesti gantiin Koyupo. Saya akan lakukan. Itu beda tuh. Jadi kehendak saya jadi kehendak dia. Bukan karena perintah dia lakukan itu, tapi bukan kehendaknya. Nah doa itu yang akan membuat kehendak Tuhan jadi kehendak kita. Amin saudara. Ketika Tuhan berkata no terhadap doa saudara. Saudara berkata, iya Tuhan, terima kasih. Emang inilah kehendakmu. Saya jalanin dengan sukacita saudara. Katakan amin saudara. Ya, itu doa. Jadi doa pertama merubah hidup kita. Itu pasti. Kita yang berubah. Dan juga semakin saudara banyak berdoa seperti Musa, maka mukanya bersinar. Tuhan mukanya bersinar. Orang yang banyak berdoa mukanya bersinar. Saya besok gereja bisa irit listrik. Enggak usah pakai lampu. Saudara semua bersinar mukanya. Terang kan? Gitu. Pancaran sinar kemuliaan. Bukan pancaran sinar patromak, saudara. Itu kan warkop. Ya. Pancaran sinar kemuliaan. Hal yang kedua, coba kita ayat 30 tampilkan coba. Lukas 9 ayat 30. Kalau saudara masih di dalam Alkitabnya, kita bisa baca. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia.
Siapa itu? Musa dan Elia. Saudara, ketika saudara banyak berdoa, maka akan ada yang membantu saudara dan saya. Akan ada yang membantu kita. Ketika Yesus berdoa, datanglah Musa dan Elia. Ada yang membantu. Ada pertolongan, saudara. Ya. Saudara, ada kesaksian saya baca, saudara, dari sebuah gereja di Pluit, di Tabernakel, namanya gereja Tabernakel. Pria ini nih, dia kerja di maskapai dulu Adam Air, saudara. Kemudian karena lain suatu hal, dia jadi seorang manajer. Pada bulan Maret 2008 itu jadi kemelut kan di penerbangan di airline tersebut, saudara ya, di maskapai tersebut, sehingga terjadi penghentian operasional yang akibatnya orang ini karyawan terlantar, saudara. Enggak ada tanda-tanda kejelasan yang pasti, terutama untuk masalah karyawan, saudara. Di sana karyawannya 3.000 orang, saudara. Maka pria ini memberanikan diri untuk menuntut haknya, ya. Dan juga pesangon, jadi gaji dan pesangonnya. Gimana kalau perusahaan mau tutup, ya ada gaji dan pesangon, bukan mereka berhenti sendiri kan, perusahaannya tutup, saudara. Nah, dia melakukan orasi. Dan juga teman-temannya yang 3.000 orang itu mengangkat dia jadi jabatan wakil ketua serikat buruh. Ya. Sehingga pada waktu mereka melakukan orasi, pria ini bilang memang sih banyak sekali intimidasi. Di samping dari pihak owner, pemegang saham yang mengintimidasi, menakut-nakuti, mengancam dan sebagainya. Dan juga dari pihak karyawan, teman-temannya dia yang merasa tidak yakin bahwa perjuangan ini akan berhasil. Ya. Tiba-tiba di dalam bulan April, saudara, ketika setelah orasi, dia tiba-tiba dipanggil oleh owner untuk minta maaf. Gitu. Memang orasi boleh karena itu serikat buruh. Dia minta maaf, saudara. Harus minta maaf atas kata-kata yang kasar kepada keluarga owner gitu, atas perbuatan dan perkataannya dia. Wah, saudara, dia bingung. Kenapa saya harus minta maaf? Saya nggak mengata-ngatai owner, tidak, saudara. Dia bilang, dia nggak ngatain owner, dia cuma mengatakan orasi menuntut hak dan pesangon gitu, gaji dan pesangonnya. Dia bingung, saudara, karena dia baru pertama kali, ya, jadi dia stres, saudara. Nah, waktu dia stres jam 2 pagi, dia telepon pendetanya, Pak Handoyo. Kemudian dia kata, dia ceritain semua masalahnya. Setelah dengar cerita itu, pendetanya bilang, oke deh, besok hari Minggu, ya kamu datang ke gereja di kebaktian pertama, jam 6 pagi. Nanti saya akan berdoa. Gitu. Pagi-pagi udah gak bisa tidur lagi, dia langsung datang ke gereja, dia bilang sama istrinya, biasa datang jam kebaktian ketiga, tapi kalau itu dia kebaktian pertama, dia bilang, ya ada masalah kayak gini-gini, istri ngerti, datanglah. Setelah selesai, ibadah pertama ditunggu sama pendetanya, kemudian didoakan. Dan dia ingat, didoakan, dikatakan bahwa gini, Tuhan Yesus menyertai kamu, jangan takut, jalanin. Dan Tuhan berkata, engkau gak perlu minta maaf. Itu, doanya seperti itu. Dia dapat kekuatan yang begitu besar setelah didoakan, kemudian dia pergi. Dia pergi dan ngadap owner di Muara Karang, saudara. Begitu dia ketok pintu, mujizat terjadi. Yaitu apa? Ownernya dengan senyum, menyapa dia, ngajak dia masuk duduk, ngajak dia makan pagi bahkan, saudara. Dan owner itu berkata, apa yang sedang kamu lakukan? Dia cuma bilang, saya ini sedang menuntut gaji dan pesangon. Haknya aja, enggak ada yang lain. Mungkin ownernya takut ada unsur politik apa segala macam gitu, tapi hanya itu. Dan dia dikasih arahan oleh owner ya, supaya bisa goal, saudara. Padahal satu owner, satu pemegang saham, supaya bisa goal, mendapatkan itu. Cuma 15 menit, dia pulang, saudara. Dia SMS pendetanya, dia bilang, ini nggak mungkin punya Pak sebenarnya, Pak Pendeta. Karena saya tahu banget owner saya sering ketemu, orang saya manajer, saya sering ketemu dia. Jadi itu orangnya galak dan itu orangnya mau menang sendiri. Tapi hari itu saya nggak ngerti, kok tiba-tiba dia bisa baik seperti itu dan memberikan arahan untuk bisa goal, supaya perjuangannya ini goal. Saudara, dia tetap berjuang, ya. Dan akhirnya gaji bulan pertama dibayar dan dikatakan gaji berikutnya itu berupa pesangon akan diselesaikan
dalam waktu yang cepat, waktu yang dekat. Saudara, ketika kita berdoa, ya, kita nggak tahu keadaannya akan seperti apa. Kita nggak ngerti mujizat apa yang saudara dan saya akan terima. Nggak tahu saudara. Tapi percayalah, ketika saudara banyak berdoa, maka saudara akan pasti menerima bantuan. Yang percaya katakan amin. Saudara. Perlu penantian memang. Tapi pasti ada bantuan saudara. Yesus ketika dia Taman Getsemani, dia datang dengan begitu ketakutan. Dia berdoa. Kemudian Allah Bapa mengirimkan malaikat untuk menguatkan dia. Supaya dia kuat. Itu bantuan. Yesus waktu naik ke atas gunung, datang Musa dan Elia untuk meneguhkan. Ya. Saudara, oleh karena itu ketika saudara dan saya banyak berdoa, saya mau pastikan bantuan, pertolongan itu pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan nyerah saudara. Ya. Jadi doa, banyak doa itu pasti mengubah hidup kita. Banyak doa, pasti kita akan menerima bantuan. Dan yang ketiga, ayat 31, tolong ditampilkan lagi. Dari Lukas 9 ini. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan, yaitu Musa dan Elia. Dan berbicara tentang tujuan kepergiannya. Kepergian siapa? Yesus. Kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Yaitu harus naik ke kayu salib. Saudara, yang ketiga kita bisa pelajari ketika kita banyak doa, maka tujuan hidup kita menjadi jelas. Yang percaya katakan amin. Mungkin hari saudara bingung, tujuan hidup saudara apa? Apakah cuma kerja mati-matian, kumpulin banyak harta, kumpulin banyak uang, besarkan anak, dan sebagainya? Apakah hanya itu? Saudara. Atau ada hal yang lain? Makanya ketika seorang, kalau saudara pebisnis, pengusaha, begitu sudah dapat itu semua, ada satu yang pengen lebih dapat, yaitu kekuasaan, kendali. Sehingga banyaklah yang terjun ke politik dan sebagainya. Saudara, saya nggak mau menyalahkan, tidak mau mengkomen mengenai hal itu. Tapi saudara, ketika saudara tidak banyak dalam doa, maka kita kadang-kadang kabur tujuan hidup kita. Mau ngapain ya? Gitu saudara. Coba kita buka Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah saudara, di dalam kita banyak berdoa, maka kita akan semakin mengerti. Kita akan memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Dan kita akan mengerti kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, kalau kita nyasar di Jakarta sih masih gampang saudara. Di kota besar masih gampang. Kalau kita nggak punya GPS, kita bisa nanya orang, betul nggak? Nih jalan ke sini kemana sih? Jalan ini di mana adanya? Berapa jauh? Saudara. Akan jadi lebih sulit ketika saudara tiba di desa. Saudara nggak tahu jalan, tapi masih bisa nanya. Saudara. Yang jadi problem ketika saudara di hutan atau di gunung. Kalau nyasar, punya GPS juga bingung. Kagak ada apa-apa, kosong. Nggak ada jalanan. Saudara. Nggak ada tanda-tanda. Jadi saudara, jalan ini penting saudara. Menemukan jalan itu berarti menemukan hidup.
Kalau saudara nyasar nggak temu jalan, makanya berapa banyak pendaki gunung yang tersesat dan akhirnya meninggal. Gitu. Karena nggak menemukan jalan. Jalan pulang atau jalan menuju ke gunung tersebut. Jalan menuju ke pos gitu ya. Nggak tahu. Akhirnya mati. Jadi kalau tidak menemukan jalan berarti bahaya. Akibatnya kematian, saudara. Nah, Yesus berkata apa dalam Yohanes 14? Akulah jalan, hidup dan kebenaran. Saudara, ketika kita banyak berdoa, maka kita menemukan jalan kehidupan kita. Kita ngerti arti tujuan hidup kita. Dikatakan tadi Yesus dalam doa, dia ketemu Musa dan Elia, dan mereka berbicara tentang tujuan kepergiannya. Jelas jadinya. Tujuan hidupnya jelas, saudara. Saudara, hidup kita itu dibagi dua. Yang satu namanya hidup biologis. Ya, biologis ini ya sehat, nggak sakit, bisa ketawa, bisa jalan, bisa lari, bisa ngapa-ngapain, bisa makan enak dan sebagainya. Itu hidup biologis. Tapi ada satu lagi yang namanya hidup teologis. Hidup ini nggak kelihatan, saudara. Tapi kalau manusia hanya hidup dengan biologis, makanya manusia bisa jadi jahat, bisa jadi serakah, bisa juga stres. Seperti sekarang caleg-caleg banyak yang stres, saudara. Karena sudah keluarin duit banyak, duitnya habis dan pakai utang pula, saudara. Dikejar-kejar orang. Jadi nggak jadi lagi. Saudara, saya ada jual sound system ke salah satu caleg, tapi memang sebenarnya udah cukup, memang udah sebelumnya dia udah beli, tapi sisa pembayarannya itu, Pak tolong ya, kita nunggu hasil KPU terakhir. Loh, apa urusannya sama hasil KPU sound system? Bapak udah pakai, udah bakal seminar, udah bakal pertemuan raya. Udah ada band yang main. Loh, sekarang nunggu hasil KPU. Saya kan bukan caleg, Pak. Rupanya dia nunggu menang apa enggak. Duduk di DPR apa enggak gitu. Kalau duduk di DPR mungkin harapannya duitnya bisa diganti. Tapi kalau enggak, nah itu yang gawat. Karena kalau hidup biologis jadinya begitu, saudara. Itu hanya hidup biologis. Memuaskan. Tapi kita punya hidup teologis. Ketika saudara dan saya terima Tuhan Yesus, maka ada kehidupan kekal yang masuk dalam hidup saudara. Kehidupan kekal itu adalah kehidupan teologis. Apa sih kehidupan teologis? Ciri-cirinya, kehidupan teologis itu adalah kehidupan yang punya hubungan yang baik dan benar dengan Allah. Sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, dia punya hidup dua, hidup biologis dan hidup teologis. Makanya ketika Tuhan bilang, kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan mati. Mati nggak Adam? Wafat nggak? Tewas nggak? Dikubur nggak? Enggak. Lah, Tuhan bohong dong kalau gitu. Katanya mati. Buktinya enggak kan? Yang mati apa? Hidup teologisnya. Hidup hubungan yang dengan Tuhan itu yang mati. Nah, hidup teologis itulah yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka saudara dan saya punya hidup teologis lagi dengan Bapa di surga. Yang percaya katakan amin, saudara. Ini penting. Nah, hidup teologis itulah akan membimbing hidup biologis saudara kepada suatu hidup yang menurut Alkitab adalah bahagia. Apakah kalau hidup biologisnya yang terlihat dari teman tetangga menderita? Pak, seperti Paulus begitu. Apakah itu disebut bahagia? Iya, makanya beda. Ketika seorang banyak doa, dia akan ngerti arti hidup teologisnya. Ketika dia punya tujuan hidup teologisnya, hidup biologisnya menjadi tidak terlalu penting. Artinya apa? Bisa aja hidup biologisnya sakit, saudara. Bisa. Tapi hidup teologisnya luar biasa. Seperti Paulus bilang, secara badaniah, kekuatan kami makin merosot. Tapi secara batiniah,
kekuatan kami bertambah setiap hari. Iya kan? Paulus kelihatannya makin merosot. Sakit-sakitan, banyak luka. Tapi ternyata kehidupan manusia batinianya naik. Hidup teologis naik. Nah ketika saudara banyak doa, yang di-upgrade itu lebih banyak hidup teologis. Ya. Contoh yang paling mutlak adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus menghidupi hidup teologisnya di bumi ini, maka Allah bilang approve. Dengan cara apa approve-nya? Dibangkitkan dari orang mati. Ya. Saudara, makanya ketika kita berdoa, ketika kita banyak berdoa, maka Tuhan akan meredefinisi tujuan hidup kita, saudara. Ya. Apakah hidup ini hanya untuk menerima? Ataukah juga ada memberinya? Seperti saya pernah katakan di tempat ini, we make a living by what we get. Kalau saudara mau hidup biologis, harus get. Kalau saudara harus dapat makan, saudara harus dapat gaji, saudara harus dapat uang. Ya. Saudara harus dapat kendaraan, saudara harus dapat rumah. Itu living. Tapi, but we make a life by what we give. Kalau sebuah kehidupan, sama-sama hidup, saudara. Tapi beda. Kehidupan yang namanya life, nggak bisa hanya take, tapi harus give. Hubungan suami istri harus ada take and give. Sama juga, hubungan dengan Tuhan harus ada take and give. Ya. Saudara, ketika kita banyak berdoa, maka Tuhan meredefinisi hal ini. Sehingga kita ngerti tujuan hidup kita. Saudara, saya tutup dengan satu kesaksian, saya baca di sebuah buku yang judulnya God is my CEO. Saudara mungkin tahu buku itu. Ada seorang direktur yang bekerja di sebuah perusahaan broadcaster, saudara. Dan dia katakan bahwa di dalam broadcaster ini ada satu acara yang paling menarik. Kalau nggak salah jadi Springer gitu. Di mana acara itu sebetulnya isinya lucu. Seperti Empat Mata mungkin kayak gitu ya. Yang dihadirkan adalah rumah tangga yang kacau balau. Dihadirkan, dibikin emosi, dibakar-bakar, sehingga berantem, saudara, gitu. Segala macam, saudara. Hal-hal yang buruk-buruk gitu. Orang senang ya kalau lihat hal yang buruk, saya heran juga tuh. Demen, wih makin seru gitu, saudara. Ya kan? Nah ini laku banget, ratingnya paling tinggi. Sebagai orang Kristen dia sedih. Aduh, ini menunjukkan kebobrokan gitu. Family yang ada di Amerika. Sekarang bagaimana memperbaikinya? Kalau dia stop itu program, duitnya nggak masuk, saudara. Ya sama lah seperti, maaf ngomong nih istilahnya programnya 3 program dalam satu TV yang sama kan. Ada yang namanya Empat Mata, ada yang namanya YKS. Siapa yang sering begadang nonton YKS? Satu lagi namanya Hitam Putih, betul ya? 3-tiganya di prime time loh. 3-tiganya dimiliki oleh perusahaan TV yang sama. Nah ini sama nih saudara, ini menghasilkan uang banget. Saudara, kalau di stop perusahaannya nggak dapat uang. Tetapi kalau nggak di stop, ini akibatnya luar biasa. Dia doa. Sekarang mau bikin uang atau mau bikin arti. Karena bukan perusahaan dia, kadang-kadang kita selalu ekstrim, stop aja udah, tidak bisa begitu. Nah ini saudara, itu belum tentu jalan keluar yang terbaik. Ketika dia berdoa, Tuhan kasih redefinisi. Kamu harus membuat arti dari program itu. Arti untuk apa? Arti untuk kerajaanku. Dia dapat ide, saudara. Jadi setiap kali acara itu main, dibawa ada running text. Bagi Anda yang membutuhkan konsultasi, hubungi telepon ini. Itu saudara banyak banget telepon yang masuk. Dan di sana dia sudah siapkan hamba-hamba Tuhan untuk menjawab telepon itu. Dan yang telepon semua yang punya problem, saudara. Konseling sama hamba Tuhan. Keluarga mereka dipulihkan. Acara tetap jalan. Bahkan banyak jiwa-jiwa yang masuk ke kerajaan Allah. Saudara, ketika saudara banyak doa, Tuhan akan meredefinisi hidup saudara. Tuhan akan memperjelas tujuan hidup saudara. Ya. Jadi doa mengubah hidup kita.
Katakan amin, saudara. Ya. Doa mengubah hidup kita. Yang kedua apa, saudara? Doa itu akan ada pertolongan. Ada orang yang membantu. Ada bantuan. Dan yang ketiga, doa itu akan membuat jelas tujuan hidup kita. Yang mau katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari saya undang pemusik. Hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus.